Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Lismawati SPDI, mahasiswa PPG PAI batch 2 tahun 2025 di kampus UIN 1 Tulung Agung dengan NIM 1821713250902. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 2 dengan materi mengenal surah An-Nas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Ya, tepuk rukun Islam. Bos. Bos. Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita baca doa. Oke. Ingat, setiap kita membaca doa, maka jangan lupa adab berdoa. Apa adab berdoanya? Angkat tangan, tundukkan, pejamkan. Oke, silakan ketua kelasnya, Hakim, pimpin doanya. Siap, sebelum kita doa, marilah kita berdoa dimulai. Rabbi zidni Seperti biasa juga, setiap kita memulai pelajaran, sebelum kita belajar, kita membuat kesepakatan kelas. Apa? Kesepakatan kelas. Begitu juga dengan hari ini. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita buat dulu kesepakatan kelas yang harus kita patuhi sama-sama. Yang pertama, dengarkan Ibu. Selama kita belajar di kelas ini, kita harus tetap semangat dari awal belajar sampai nanti terakhir belajar. Sepakat? Sepakat. Oke. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor. Sepakat? Sepakat. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan ketenangan kelas selama belajar. Sepakat? Sepakat. Kita minggu ini masuk materi baru, yaitu tentang surah An-Nas. Surah An-Nas. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tuh. Si huruf hijaiyah bersambung. Masih ingat gak? Coba tengok tangan Ibu. Masih. Ummi inna kubawakan ayam ditambah sama sambal samangkok samangkah. Alhamdulillah, berarti kamu masih ingat ya. Nah, Ibu juga sudah berpesan kemarin untuk pelajaran hari ini. Ibu kan ada pesan tuh. Coba kamu lihat dan kamu baca surah An-Nas. Siapa yang sudah menjalankan pesan Ibu? Ada yang baca surah An-Nas di rumah? Ada. Kalau sudah ada yang membaca surah An-Nas di rumah, apa bunyi ayatnya yang pertama? Qul a'udzu
Oke, good. Nah, yang ingin Ibu sampaikan, untuk apa ya kita belajar surah An-Nas? Nah, setiap kita belajar itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama tujuannya untuk mengenal surah An-Nas. Jadi setelah kita belajar, kita itu diharapkan tahu apa arti surah An-Nas. Tahu berapa jumlah surah An-Nas. Tahu juga kita di mana surah An-Nas diturunkan. Nah, yang kedua, setelah kita belajar surah An-Nas hari ini, kita diharapkan bisa mengetahui arti atau makna surah An-Nas. Nah, apa ya maknanya? Setiap ayat yang Allah turunkan itu pasti ada pesannya, ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita pahami, terus untuk kita jalankan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, nanti kan ada kegiatan-kegiatan tuh yang akan Ibu berikan kepada kita hari ini. Jadi, diharapkan kita semua bisa bekerja sama dalam setiap kelompok nanti ya, untuk menyusun dan memahami surah An-Nas. Ya, kalau kita lihat ada berapa banyak ayatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita mulai baca surat An-Nas sambil perhatikan tangan Ibu ya. Mulai dari ta'awuz ya. Ta'awuz apa? A'udzubillah. Yuk, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tengok. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Good. Udah bisa ya bacanya dengan bagus. Yuk kita baca artinya. Artinya. Katakanlah. Nabi Muhammad. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya, sekarang Ibu tanya kamu, pernah tidak kamu itu merasa takut? Takut apa, Yusuf? Oh, Yusuf takut ketika mati lampu, gelap gitu ya. Siapa lagi? Zani, takut ngapa Zani? Takut lemas? Kenapa? Zani kenapa? Oh, pas mati lampu juga. Berarti Zani sama juga takut dengan mati lampu. Iya, kita pasti semuanya pernah merasa. Kalau kita merasa takut, apa yang kita lakukan waktu itu? Yusuf ngapa waktu itu? Yusuf takut nih. Oh, takut mati lampu gelap. Apa yang Yusuf lakukan? Nangis. Zani, apa yang Zani lakukan waktu takut tuh? Bengis. Bengis itu apa? Marah. Nah, ada yang nangis karena takut, wajar lah ya takut. Ada yang bengis, marah, ada yang berdoa. Nah, surat An-Nas ini akan mengajarkan kita apa ya yang harus kita lakukan ketika kita takut. Mulai keluarkan mereka sekarang saatnya tepat. Mumpung dia lagi cemas. Ayo.
Fatima, ayo sekarang kita baca doa 1000 juz ya. Baik, Bu. Allahumma shoibah nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hidup ini manfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa na'udzubika min syarriha. Oke. Ya. Jadi, apa solusi yang ditawarkan ibunya sama ayahnya ketika takut? Berdoa. Nah, itulah yang disuruh atau diperintahkan oleh surah An-Nas ya, oleh Allah melalui surah An-Nas kepada kita. Ibu sudah buat tepuk surat An-Nas untuk sama-sama kita ulangi agar kita ingat. Kita semua yuk, tepuk surat An-Nas. Nama Oke, good. Mantap. Ya, sudah tahu sekarang. Coba Ibu cek dulu. Nah, sekali lagi. Apa tadi? Arti surah An-Nas? Artinya manusia. Jumlahnya diturunkan. Oke, good. Nah, untuk pelajaran surah An-Nas hari ini, Ibu sudah siapkan 3 kegiatan yang bisa kamu pilih. Nah, apa tuh Bu kegiatannya? Yang pertama adalah menyusun potongan kartu kata menjadi ayat yang utuh. Ibu punya potongan kartu. Nah, yang pertama itu adalah misalnya, apa bacanya tuh bisa? Ahad. Oke. Yang kedua, katanya adalah Huwallahu. Nah, yang ketiga adalah Qul. Kira-kira apa bacanya? Qul huwallahu. Jadi kartu warna apa dulu? Pink dulu. Oke. Kita kartu warna pink dulu. Setelah pink warna apa lagi? Ungu. Oke, ungu. Setelah ungu warna apa lagi? Kuning, good. Kuning. Nah, kalau sekarang apakah sudah benar bacaannya? Apa bacanya? Ya, jadi nanti kamu yang rasa pinginlah menyusun kartu kata jadi ayat. Nah, boleh kamu pilih kegiatan menyusun potongan kartu menjadi ayat yang utuh. Yang kedua, ini dia. Kegiatan yang sudah Ibu siapkan adalah membuat buku mini tentang surah An-Nas. Nah, cemana tuh Bu? Kita akan buat dengan cara yang mudah. Ibu sudah siapkan gambar-gambar yang berkaitan dengan arti surah An-Nas. Ya, arti surah An-Nas dari 1 sampai 6 tadi. Jadi kira-kira nih misalnya ya. Misalnya nanti kita akan lihat misalnya surah An-Nas itu kan yang pertama tadi artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia gitu ya.
Kamu pilih dari gambar yang ibu siapkan itu, gambar mana yang cocok. Dengarkan kalimatnya. Misalnya kalimatnya adalah ciptaan Allah yang ada di langit. Maka yang betul, yang paling cocok, kartu merah atau kartu kuning? Ciptaan Allah yang ada di langit. Kuning. Kenapa kuning? Ya, matahari di mana letaknya? Di langit. Kalau pohon ini, pohon buah ini berarti ciptaan Allah yang ada di ya, di bumi. Oke. Nah, yang ketiga ini coba perhatikan apa yang ada di tangan Ibu. Apa kira-kira bacaan ayatnya? An-Nas. Jadi kegiatan yang ketiga ini adalah kaligrafi sederhana tentang kata An-Nas. Jadi silahkan kamu cantikkan kaligrafi ini. Nah, bagaimana supaya dia jadi cantik? Paham kira-kira? Coba semua anak ibu boleh berdiri dulu di depan sini. Yang penting berdirinya. Kelompok bagi yang mau mengerjakan kegiatan pertama yaitu menyusun ayat, silahkan ke meja sebelah sana. Nah, untuk membuat buku mini silahkan nanti anak ibu di meja yang setengah ini, ya. Untuk mewarnai silahkan anak ibu di meja yang sebelah sini. Oke, paham? Bisa kira-kira? Coba sebelum kita memilih kegiatannya, coba semuanya masih ingat nih? Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya lima. Oke, silakan dulu yang menyusun ayat. Yang menyusun ayat dulu silakan. Oke. Kamu nyusun ayat ya. Ya, ini disusun ya nanti. Berarti nama surahnya dulu ya. Setelah nama surahnya baru basmalah dulu. Setelah basmalah baru disusun ya kartu-kartu ayatnya ini jadi ayat yang utuh. Ini apanya? Lemnya. Kelompok 2 ini ya, Nak. Membuat buku. Ini kertas APS-nya. Ya, mulai dari judul ya. Mulai dari judul. Ini tulisannya ayatnya dong. Kerjakan aja sama-sama nanti mana yang tak sesuai ya. Tolong ya. Ini masuk dalam. Sama-sama aja kerjakan. Orangnya kan datang. Itu lagi. Kan orangnya yang mau motong apa? Yang mau buat buku mini ini kan ada 4 orang nih yang milih. Ya kan? Nah, jadi kerja sama-sama aja ya. Nah, selesaikan sama-sama. Nah, diatur. Nah, itu coba ini masih ada nih. Nah, ini kan ada lagi. Nah, itu coba kerjakan satu-satu. Boleh pilih warnanya ya. Boleh pilih warna. Nah, boleh campur warnanya boleh juga. Satu warna boleh juga. Yangnya kan di sini. Jangan dilampau-lampau. Atas lagi. Di atas surat. Coba diatur. Ya, diatur. Apanya? Ditengok ya artinya itu. Itu artinya ditengokkan lagi ayat berapa, terjemahannya. Dirapikan. Mana lagi yang belum dicantikkan gitu. Oke, udah siap? Yang nyusun kartu udah siap? Yang mewarnai udah siap? Mana yang mewarnai? Kertasnya mana?
Ah ya. Dah, yang membuat buku dah siap? Oke. Boleh tetap di kelompoknya, tapi kursinya diarahkan ke depan. Dah, sekarang waktunya kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Coba kelompok 1 yang menyusun ayat, silakan maju ke depan. Ya. Dibuka, ya dibawa, kita tempel di sana. Dipegang ya. Hakim, tunggu. Oke, ini dia hasil dari kelompok 1. Sudah, semuanya perhatikan ke depan. Coba yang kelompok 1 di sini semua berdiri di samping hasil tugasnya. 3 orang di sana, 3 orang di sana. Ya, coba kelompok 1. Apakah sudah benar kita periksa? Yang pertama surah An-Nas benar. Yang kedua bacaan bis. Coba ayat yang pertama apa bunyinya? Oke, ayat yang kedua? Ayat yang ketiga? Ayat yang keempat? Oke, coba sekarang Ibu tanya. Ada kartu yang warna biru. Itu ayat yang keberapa? Yang warna biru? Yang mana? Coba tunjuk. Ya. Ayat yang warna hijau. Kartu yang warna hijau ayat yang keberapa? Iya, yang ke-1. Di sana, coba lihat. Ada kartu-kartu yang berwarna merah. Coba kelompok 1, coba hitung. Kartu warna merah ada berapa? Ada? Coba hitung baik-baik. Ada berapa kartu yang warna merah? Oke, ada 5. Kalau kita perhatikan, sama tidak kata-katanya? Tidak. Kartu yang warna merah, kartu yang warna sama dah? Sama. Apa bacanya? Anas. Berarti ada 5 kata Anas di dalam surah An-Nas. Jadi nama surah An-Nas itu diambil dari kata An-Nas yang ada di ayat yang ada di ayat surah An-Nas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Bagus ya. Ya, selamat untuk kelompok 1. Bagus ya, silakan duduk. Berikutnya kita persilakan kelompok 2 yang membuat buku mini maju. Sini. Ya, baris di sini. Yang baca siapa? Anggi yang baca. Oke, kalau gitu Anggi di tengah-tengah. Ya, coba Anggi sambil diperlihatkan ya ke depan. Nah, gitu. Nah, kelompok kami membuat buku mini. Ya, judulnya apa? Judulnya surah An-Nas. Terus yang artinya? Manusia. Terus di halaman 1-nya ada apa, Anggi? Boleh kasih ke kawannya, pegangkan. Nah. Ayat 1. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Gambar apa yang dipilih? Gambar yang dipilih gambar apa? Gambar orang yang sedang ya. Raja manusia. Raja manusia itu ayat yang keberapa? 2. Ayat kedua. Kamu pilih gambar? Mahkota. Iya, gambar mahkota. Nah, apa keterangannya? Raja manusia itu adalah Allah. Oke, lanjut. Bagus ya, benar. Terus halaman berikutnya ayat keberapa? Ayat 3. Oke, ayat 3. Ya, ayat yang ketiga sembahan manusia. Gambar yang dipilih adalah gambar Allah. Terus? Kita hanya boleh menyembah Allah. Tidak boleh menyembah yang lain. Oke, kita hanya boleh menyembah Allah, tidak boleh menyembah yang lain. Bagus, lanjut. Ayat 4. 4. Dari kejahatan jika setan yang bersembunyi. Setan itu pengecut. Setelah mengabut, dia sembunyi. Oke, lanjut.
yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Setan itu tidak membisikkan di telinga kita, tapi langsung dari hati manusia. Oke, good. Lanjut. Dari golongan jin dan manusia. Yang jahat itu tidak cuma setan, tapi ada juga dari jin dan manusia. Oke, silakan disatukan lagi ya. Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Waduh, bagus ya. Silakan maju kelompok 3. Ini dia hasil dari kelompok 3 ya. Ini dia hasil dari kelompok 3. Ini 1. Oke, bagaimana? Kira-kira bagus hasilnya? Bagus. Alhamdulillah. Yuk tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing, Nak. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, yuk. Mana siapmu? Hapus surat An-Nas. Oke, good. Nah, tadi kita sudah mempelajari dan melakukan kegiatan tentang materi hari ini. Tentang apa? Tentang apa? Surat An-Nas. Oke, sekarang coba dengarkan Ibu. Ibu mau tanya lagi, kira-kira betul tak nih? Dapat tak ya pembelajaran kita hari ini? Nah, coba jawab pertanyaan Ibu yang pertama. Di dalam surat An-Nas, siapa yang berhak kita mintai pertolongan atau perlindungan? Allah, bagus, pintar. Nah, pertanyaan kedua. Ketika apa kita harus berlindung kepada Allah? Ketakutan. Ketika ketakutan. Terus ketika apa lagi? Kesusahan. Ketika dibisikkan oleh... Nah, yang ketiga. Bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Dengan berdoa. Mantap, alhamdulillah. Nah, jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah dari surah An-Nas yang sudah kita pelajari hari ini, kita harus memohon pertolongan dan perlindungan itu hanya kepada Allah, terutama dari bisikan setan yang bersembunyi dari golongan jin dan dari golongan manusia. Karena yang suka menghasut kita berbuat jahat itu tidak hanya dari jin saja, tapi juga dari manusia. Pernah ada manusia yang menghasut berbuat jahat? Pernah. Ada kan? Jadi kita harus senantiasa berlindung sama Allah dengan cara berdoa. Makanya dalam Islam setiap aktivitas harus dimulai dengan doa. Oke? Jangan lupa untuk pelajaran kita minggu depan, silakan nanti surah An-Nas ini kamu baca, terus syukur-syukur bisa kamu hafalkan surah sama artinya. Oke? Untuk pelajaran hari ini, bagaimana perasaan anak ibu semua? Sama, alhamdulillah. Oke, cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam istirahat juga sudah sampai. Coba boleh satu-satu keluar dulu ya untuk istirahat. Silakan.